107,9 RJFM, membahasakan pendidikan kepada masyarakat. Oke sahabat RJFM, pada sore hari ini saya sedang berada di Kampung Balandongan. Kampung Balandongan adalah sebuah kampung yang terletak di Kelurahan Sudajaya Hilir. Kenapa dinamakan Balandongan? Pada kesempatan ini saya akan mengupas masalah-masalah yang terjadi di Kampung Balandongan ini dari masa ke masa, sejak kampung ini berdiri hingga saat ini. Balandongan ini kalau saya cermati berasal dari kata balandongan. Dalam bahasa Sunda, balandongan berarti rumah besar di mana di dalamnya biasa dilakukan kumpulan warga sekitar yang ada di Balandongan pada waktu dulu, pada zaman sebelum Indonesia merdeka. Nah, semakin kesini Balandongan ini maka semakin dikenal oleh kampung-kampung yang ada di sekitarnya dengan sebutan atau nama Balandongan. Tidak banyak kisah yang ditulis ataupun dibahasakan secara lisan dari masyarakat masa ke masa tentang Kampung Balandongan ini. Namun dari sekelumit kisah yang telah diceritakan oleh dulu kakek saya dan nenek saya kepada saya ketika kecil, bisa disimpulkan bahwa Kampung Balandongan ini saya katakan memiliki satu keunikan. Keunikan ini dilihat dari keluarga inti yang ada di Kampung Balandongan ini. Selama generasi 40 ya, 40 sampai generasi saat ini masih terdapat keluarga inti yang saling ikat mengikat. Misalkan saya dengan si Anu itu sebetulnya masih satu buyut atau satu keturunan ya. Nah, jadi inilah salah satu keunikan Kampung Balandongan, meskipun pada saat ini kita mengetahui bahwa ke kampung ini sudah banyak sekali pendatang yang bermukim di kampung ini, baik menetap ataupun bermukim sementara. Nah, kemudian persoalan-persoalan sosial yang terjadi di Balandongan dari masa ke masa, yang pertama bahwa pada zaman ketika Indonesia sebelum merdeka, di era sebelum kemerdekaan ya, bahwa di kampung ini hanya terdiri dari beberapa suhunan saja. Kalau tidak salah, menurut penuturan Boyut Saina yang ada sekitar 40 suhunan. Itu merupakan keluarga inti yang nantinya akan menjadi penduduk asli Balandongan. Nah, kemudian datanglah pendatang sebagai pedagang ataupun juga berprofesi sebagai tenaga di Kampung Balandongan ini. Konon pada era sebelum kemerdekaan datanglah Mama Haji Sulaiman, yang kebetulan kalau menurut Pancakaki ya, Mama Haji Sulaiman ini berasal dari kebun kawung ya. Kemudian masih ada ikatan dengan saya gitu. Nah, kemudian pada masa tahun 60-an ketika Indonesia dalam hal perpolitikan ini kena imbasnya oleh kejadian politik di DKI Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, ke Balandongan juga kena imbasnya. Munculnya gerombolan yang mengatasnamakan DITII ya. Namun masyarakat sekitar lebih membidik atau lebih menyimpulkan bahwa yang namanya DITI adalah PKI gitu. Walaupun dalam hal ideologi ataupun misi dan visi yang dibawa oleh DITI dengan PKI ini sangat jauh berbeda sekali. Yang satu bernuansa komunis, kemudian yang satu bernuansa Islamis. Nah, kemudian secara tidak langsung, bahkan mungkin secara langsung ya, imbas politis terhadap Balandongan ini adalah dengan masuknya ada sekelompok yang masuk ke dalam gerakan gerombolan yang disebut dengan DITI. Bahkan rumah besar yang bernama Balandongan ini pada tahun 60-an sempat dibakarnya oleh gerombolan tersebut. Nah, itu sekelumit Balandongan pada tahun 60-an. Kemudian semakin berkembanglah jumlah penduduk di Kampung Balandongan ini tahun 70-an, 80-an hingga tahun 90-an. Semakin banyak pendatang yang masuk ke wilayah Balandongan, apalagi
pada awal reformasi di Balandungan sebelah utara itu dibangun yang namanya jalur lingkar selatan, maka semakin padat jumlah penduduk yang datang ke Balandungan ini sebagai pendatang. Nah, seperti itu Kampung Balandungan. Nah, kemudian mengenai aktivitas masyarakat yang ada di Balandungan sebagian besar pada tahun 60-an sampai tahun 80-an bisa dikatakan bahwa mayoritas penduduk Balandungan ini sebagai petani, namun telah terjadi pergeseran dari tahun 80, 90 hingga saat ini lebih memilih untuk menjadi karyawan ataupun menjadi pekerja di tempat-tempat lain gitu. Kemudian ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, petani, namun tidak sebanyak yang jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan ataupun pekerja itu lebih banyak dua pekerjaan yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian mengenai budaya, Balandungan karena berada di wilayah sebetulnya disebut kota, bukan disebut kampung juga bukan, karena Balandungan ini merupakan sebuah tempat yang dikatakan sebagai sebuah kota atau sebuah kampung transisi masuk ke wilayah kota Madia itu pada awal tahun 97-an ketika waktu itu wali kota Sukabumi itu Bapak Haji Udin Koswara yang menjadikan Bacile, wilayah Cile sebagai wilayah perluasan untuk kota Sukabumi. Nah, seperti itu. Mengenai kehidupan sosial budaya penduduknya, pertama bahwa pada era sebelum kemerdekaan bisa dikatakan bahwa di Balandungan ini masih menganut sekali yang namanya budaya paguyuban, artinya bahwa segala sesuatu atau permasalahan bisa diselesaikan melalui musyawarah ataupun mengadakan kegiatan riungan kalau dalam bahasa Sunda. Namun pada saat ini hal tersebut sudah terlihat terjadi transisi dari budaya paguyuban ke budaya patembayan. Mungkin kalau dalam istilah sosiologi itu dari Gemensap ke Gesasap. Terjadinya transisi perubahan ini disebabkan oleh pertama masuknya budaya-budaya atau pengaruh luar ya. Pengaruh luar yang lebih mengedepankan individu. Pada tahun 90-an saya masih ingat sekali ya ketika itu waktu masih duduk di bangku SMA dan mungkin sebagai remaja ya. Sangat kental sekali yang namanya paguyuban ataupun ikatan kepemudaan di Balandungan ini sampai dibentuklah berbagai macam forum yang ada di Balandungan ini. Namun sayang sekali pada tahun ini sudah terlihat yang namanya budaya pertembayan ataupun perpecahan ya di Balandungan ini pun saat ini sudah jarang sekali kita melihat adanya pengajian-pengajian remaja masjid ataupun ikatan-ikatan remaja yang sifatnya utuh menyeluruh, kecuali ada kelompok-kelompok kecil yang istilah nama geng-gengan mungkin ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kemunduran dalam segi budaya paguyuban karena telah beralih ke patembayan yang lebih mengedepankan individualis ataupun ego kelompok. Nah, itu sekelumit masalah-masalah sosial dan budaya yang ada di Balandungan ini. Mengenai pembangunan, saya pikir bahwa pembangunan di Balandungan ini sudah sangat baik dan sudah sangat lebih maju jika dibandingkan dengan 2 dekade yang lalu. Namun ada hal yang sebetulnya mesti dicatat oleh aktor pembangunan di kota Sukabumi ini. Yang pertama bahwa pembangunan itu tetap walaupun misalkan sekarang anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah betul-betul besar, tapi pembangunan itu harus betul-betul melihat AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan di kampung-kampung ataupun di desa-desa, dimanapun desa itu, kemudian pada akhirnya akan mengakibatkan satu hal ketika datang hal lain. Misalkan ketika datang hujan, selokan tiba-tiba meluap airnya dan masuk ke jalan. Nah, itu hal yang sangat tidak diinginkan. Ini terjadi karena pembangunan tidak dilakukan terlebih dahulu
dianalisa terlebih dahulu dampak terhadap lingkungan yang akan terjadi kemudian pada saat musim hujan misalkan. Nah, kemudian selain melihat kepada AMDAL, pembangunan pun sebaiknya harus dilihat berdasarkan budaya ataupun akar budaya masyarakat setempat. Misalkan karena Balongan ini terdiri dari beberapa sawah, masih luas ya kalau ke sebelah selatan. Nah, sebaiknya pembangunan yang dilakukan oleh Pemda ataupun pemerintah, baik dana APBD ataupun APBN, mesti lebih mengedepankan kepada yang namanya pembangunan berbasis budaya gitu. Nah, misalkan dibuatkanlah sebuah tempat di area pesawahan yang namanya kampung atau sawah wisata atau kampung wisata seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa tempat di Kabupaten Sukabumi ya. Dan saya melihat di kota Sukabumi ini mengenai masalah pembangunan masih belum menuju ke arah sana gitu. Karena bagaimanapun yang namanya wisata ataupun objek wisata itu untuk di kota Sukabumi karena kita sangat minim sekali dengan sumber daya alam, maka sebaiknya tempat ataupun objek wisata di kota Sukabumi mestinya dibangun oleh Pemda. Tentu saja pembangunan ini dilakukan juga berdasarkan keinginan ataupun kehendak masyarakat sekitar. Sebab bagaimanapun juga ketika sebuah tempat sudah memiliki objek wisata yang sudah dibuat oleh kita, maka pada masa yang akan datang akan menghasilkan sebuah pendapatan ataupun devisa untuk penduduk setempat gitu. Nah, alangkah lebih baiknya jika pembangunan di kota Sukabumi pun diarahkan ke hal seperti itu. Nah, kemudian mengenai perekonomian di Balongan sudah saya singgung tadi pada awalnya. Penduduk di Balongan ini banyak sekali yang berprofesi sebagai petani, namun pada saat ini lebih banyak bekerja sebagai karyawan dan bekerja di luar Balongan itu. Namun pada setiap ke-RT-an itu ada yang namanya mebel ya, dan kemudian di Balongan ini juga ada yang namanya tempat pembuatan ataupun itu mengolah emas ya. Mengolah emas itu ada di Balongan, dan kebanyakan penduduk Balongan ini juga ada yang berprofesi sebagai kamasan ataupun bisa dikatakan ada yang sebagai calo emas, namun menggarap bidang-bidang yang ada hubungannya dengan logam mulia tersebut. Dan ini merupakan hal baik sebetulnya bagi Balongan karena dengan hal tersebut maka akan menambah penghasilan bagi penduduk setempat ya. Nah, kemudian mengenai sosial dan keagamaan nih, kalau masalah keagamaan, alhamdulillah di Kampung Balandongan ini untuk wilayah RW 05 saja ada 2 masjid ya. Ada 2 masjid, Masjid Jami dengan satu lagi Masjid At-Thahiriyah, dan itu sangat baik sekali bagi masalah pembinaan keagamaan. Ada juga pondok pesantren 2 Istiqomah dengan majelis At-Thahiriyah, dan itu setiap hari setiap ba'da maghrib di 2 pondok pesantren tersebut dilakukan pembinaan keagamaan kepada anak-anak. Nah, walaupun tantangan yang dihadapi oleh orang tua pada zaman ini lebih besar jika dibandingkan dengan dulu gitu. Saat ini anak-anak disuguhi oleh berbagai macam fun ya, hiburan yang istilahnya akan lebih memberatkan orang tua untuk mendidik anak pada saat ini. Nah, demikian laporan yang bisa saya sampaikan mengenai Kampung Balongan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap di 107,9 RJFM, Radio Komunitas Pendidikan. 107,9 RJFM.